Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya di channel Markas Pinjol. Oke, seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan bahas ya, atau berbagi tentang gagal bayar di aplikasi UKU. Dimana di aplikasi UKU ini sudah telat ataupun gagal bayar sekitar 4 bulan teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi UKU ini sudah lewat 4 bulan. Jadi buat teman-teman mungkin kalian saat ini telat ataupun mau jatuh tempo di aplikasi UKU ya. Bahkan ada yang telat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah, kalian nggak usah panik ya. Kalian bisa simak terus video ini ya. Karena apa? Karena di video ini saya akan menjelaskan tentang resiko gagal bayar di aplikasi UKU teman-teman ya. Oke, buat teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya teman-teman ya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru menemukan channel ini ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja kita bahas untuk aplikasi UKU. Nah, di sini saya akan jelaskan buat teman-teman ya, untuk aplikasi UKU ini aplikasi legal teman-teman ya. Jadi bukan ilegal ya, legal ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian yang oranye ini. Nah, total keterlambatan 122 hari. Jadi keterlambatan 122 hari kalau kita hitung sekitar 4 bulan lebih ya. Jadi gagal bayar di aplikasi UKU ini sudah 4 bulan teman-teman ya. Nah, kemudian untuk tagihannya di sini teman-teman juga bisa lihat 7.300 sekian. Jadi 7.300 sekian ini sudah plus bunga atau denda teman-teman ya. Jadi ini sudah plus denda ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham untuk denda ya atau bunga itu, di sini saya akan menjelaskan ya sebelum kita lanjut ke resikonya teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi UKU teman-teman, misalkan kalian telat bayar, contohnya seperti ini ya. Ini kan ada cicilan 1, cicilan 2, cicilan 3 ya. Jadi ada 3 cicilan ya. Total keseluruhan itu 7 juta ya. Jadi itu sudah plus bunga atau denda. Nah, untuk cicilan yang pertama ini teman-teman ya, cicilan yang pertama 2.527.000 sudah jatuh tempo. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bunga. Nah, misalkan teman-teman di satu cicilan ini, satu cicilan yang pertama ini, misalkan kalian telat bayar, itu akan bertambah untuk bunga atau dendanya ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya dari teman-teman yang sering ditanyakan dan yang banyak juga yang masih belum paham ya. Untuk cicilan pertama, misalkan kalian masih belum lewat 3 bulan, kalian telat 1 minggu bahkan 1 bulan, itu akan tetap berjalan untuk bunganya selama kalian masih belum 3 bulan ya. Nah, misalkan sudah lewat 3 bulan untuk cicilan yang pertama, ini akan berhenti untuk bunga atau dendanya ya. Jadi akan berhenti setelah 3 bulan. Nah, untuk cicilan yang pertama misalkan sudah lewat 3 bulan 1 minggu, itu akan berhenti. Nah, tinggal untuk cicilan yang kedua ya. Cicilan yang kedua sudah lewat 3 bulan juga. Jadi artinya sudah berhenti. Nah, per cicilan itu kalau kalian telat masih belum 3 bulan, itu akan bertambah seperti itu. Setiap hari akan bertambah. Ya, tapi kalau sudah lewat 3 bulan semua ya, pokoknya percicilan itu sudah lewat 3 bulan semua rata-rata, itu akan berhenti untuk bunganya. Seperti itu teman-teman ya. Berapa bang untuk bunganya setiap hari? Jadi untuk bunga itu sudah otomatis dari aplikasinya ya. Ya, kalau untuk rincian ke bunganya saya kurang paham teman-teman ya. Untuk rincian bunga itu per hari nggak tahu ya, itu sudah otomatis ya, tergantung berapa untuk cicilan kalian. Di situ sudah otomatis, kalian bisa cek tiap hari misalkan pengen tahu seperti itu ya. Jadi untuk bunga tetap berjalan selama kalian masih belum lewat 3 bulan seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut untuk resikonya teman ya.
untuk resikonya. Jadi untuk resiko gagal di aplikasi UKU ini, yang pertama-tama sudah biasa kita akan ditelepon atau di WA setiap hari kalau kalian mau jatuh tempo ataupun sudah telat ya. Ya, jadi akan ditelepon di WA ya, itu setiap hari ya. Kalau kalian masih baru pertama telat ya, 1 hari kalian telat, 2 hari, bahkan 1 minggu, itu masih setiap hari sih. Kalian gak usah panik ya. Resikonya memang di telepon di WA ya. Jadi masih gencar-gencarnya kalau kalian telat 1 minggu 2 minggu, itu masih gencar-gencarnya. Tapi kalau sudah lewat menuju 3 minggu atau 1 bulan, itu biasanya sudah jarang, tapi tidak sesering awal kalian telat gitu ya. Tetap ada, tapi tidak 1 hari tidak sampai 5 bahkan 10 nomor yang berbeda, tidak sampai ya. Ada tapi tidak banyak seperti itu ya. Nah kemudian kalian misalkan sudah lewat 3 minggu, biasanya kalian akan diteror-teror biasanya, atau ditakut-takuti ya. Dengan cara apa bang? Dengan cara ya data Anda di sini lengkap ya. Kalau Anda masih belum bayar ya, atau belum cicil ya, data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Itu biasanya kalau dari pinjol ya. Kalau seperti itu bener nggak bang? Itu cuman gertak-gertak aja, kalian nggak usah takut ya. Makanya resiko gagal di aplikasi UKU seperti itu ya. Karena pengalaman saya waktu telat 1 minggu 2 minggu 3 minggu memang seperti itu. Nyatanya cuman seperti itu aja sih. Makanya buat teman-teman, misalkan kalian masih belum mampu bayar, masih belum mampu melunasi, yang pertama-tama saran saya kalian harus kuat mental ya. Karena misalkan teman-teman telat 1 minggu, itu akan diteror terus menerus ya. Makanya kuatin mental itu aja sih saran saya. Mental kalian kuat itu sudah bagus, karena pinjol itu taunya cuma neror, nakut-nakuti kalian. Bahkan kalau sudah lewat 3 minggu bahkan 4 minggu, biasanya lebih parahnya itu tim kolektor katanya mau datang, atau DC lapangan mau jemput ke rumah melalui RT RW. Itu sudah biasa, sudah basi, sudah dari dulu gertak-gertak ya. Nyatanya sampai sekarang untuk aplikasi UKU ini, untuk pengalaman saya pribadi, ini masih belum ada DC-nya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya DC ya. Sejauh ini, sejauh keterlambatan 4 bulan ini untuk tagihan 7 juta ini masih belum ada DC. Tapi waktu telat 3 minggu bahkan 1 bulan bahkan lebih, memang sering dapat WA, dapat telepon ya, siapkan dana full ya, nanti tim kami mau meluncur ke rumah Anda ataupun ke tempat kerja. Itu sudah biasa. Kalian nggak usah terlalu panik, resikonya seperti itu aja. Kalau untuk DC sejauh ini, sejauh keterlambatan 4 bulan untuk tagihan 7.300.000 ini tidak ada teman-teman ya. Jadi aman-aman saja ya, seperti itu ya. Kemudian untuk sebar data ya, sebar data apakah menghubungi di luar kondar kalau kalian gagal ataupun telat? Jawabannya bisa iya bisa enggak. Jadi tergantung nasib kalian sebenarnya sih ya. Karena kalau dari pinjol itu ya gertak-gertak kayak gitu mencari orang-orang yang panik dan takut. Biasanya kalau panik dan takut biasanya bisa saja disebar ataupun menghubungi di luar kondar. Kayak gitu kalau kalian panik. Kok bisa bang tahu dia kalau kita panik? Iya, karena banyak teman-teman yang diteror oleh pihak pinjol kemudian memblokir nomor yang WA, bahkan jarang respon. Itu bisa saja kalian dianggap takut dan panik ya. Itu kalau saran saya seperti ini aja sih teman-teman. Kalau misalkan kalian telat, ada WA, ada telepon, kalian angkat aja, kalian respon aja, nggak apa-apa, nggak usah takut, belajar kuat mental, itu aja sih. Kalau bang saya nggak berani bang, ya nggak usah, nggak apa-apa, tidak diwajibkan untuk membalas. Tapi misalkan teman-teman balas, itu artinya membuktikan kalau kalian memang tidak ada dana, membuktikan kalau kalian nggak panik meskipun diteror kayak apapun ya. Biasanya kalau kalian berani kayak saya ini, nggak pernah panik lah ya, ada WA kayak apapun saya balas, itu nggak bakalan lama untuk terornya ya. Mungkin dari pihak penagih, wah orang ini meskipun diteror kayak apapun nggak pernah takut, bahkan sering telepon saya, telepon pihak penagihnya. Itu semakin cepat terornya, itu nggak lama, kayak gitu loh ya. Model pinjol seperti itu, semakin kalian takut semakin diteror ya.
Semakin kalian berani dari pihak pinjol, dia takut juga dari pinjol. Makanya kuatin mental, itu aja sih kuncinya teman-teman ya. Ya, jadi sejauh ini untuk aplikasi Uku ini aman, tidak ada DC dan tidak sebar data ya, ataupun menghubungi di luar kondar, tidak ada ya, aman sejauh ini ya. Ya sebenarnya kalaupun ada ya memang wajar sih, nggak bakalan banyak sih. Takut juga pinjol teman-teman ya, karena sudah menyalahi aturan sih. Kalau sebar data memang hutang tetap wajib dibayar, tapi kalau kita nggak ada dana, mau bayar pakai apa, kan seperti itu ya. Intinya kalian hadapi apa adanya seperti itu ya. Jadi resiko gagal di aplikasi Uku itu cuma diteror, di WA ya, bahkan ditakut-takuti itu sudah biasa seperti itu ya. Nah intinya dari video ini, untuk aplikasi Uku ini aman, tidak ada DC lapangannya teman-teman, sejauh keterlambatan 4 bulan. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Uku ya. Oke, tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.